Dia itu keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Oh, oke. Yang waktu itu manusia biasa. Tetapi ketika dipanggil untuk menghadap, dia ogah-ogahan. Oh, oke. Sehingga dikutuk menjadi orang yang buruk rupa. Dan badannya pun berbeda dengan yang lain. Tabiatnya pun berbeda. Dia itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bledek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Pak Kamsir. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bledek dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Fans-fans Pak Depokan Bledek baik di alam nyata maupun alam gaib yang sudah mensupport channel Pak Depokan Bledek, menonton videonya, meng-like, membagikan, mengomentari. Dan kami mohon maaf belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Depokan Bledek semuanya karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini sedang Allah berikan ujian sakit, baik sakit medis maupun non medis, sakit apapun itu Allah segera berikan kesembuhan sakitnya, sehat secara jasmani maupun rohani, total sembuh seperti sedia kala sebelum sakit. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk subscriber Pak Depokan Bledek yang mempunyai hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, hajat untuk dirinya maupun hajat untuk kedua orang tuanya, hajat untuk suaminya, hajat untuk istrinya, untuk anaknya, hajat dalam hal usaha, dalam hal pekerjaan, apapun itu hajatnya, semoga Allah segera kabulkan hajatnya dan diberikan yang sesuai dengan harapan yang terbaik untuk subscriber Pak Depokan Bledek semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saat ini sedang mempunyai masalah, baik masalah terhadap dirinya sendiri, masalah terhadap kedua orang tuanya, masalah kepada pasangannya, kepada istrinya, kepada suaminya, atau kepada tetangganya, atau masalah dalam hal rezeki, masalah dalam hal asmara, masalah dalam hal usaha, apapun itu masalahnya, semoga Allah segera memberikan jalan keluar, yang jalan keluar ini adalah jalan keluar yang terbaik untuk subscriber Pak Depokan Bledek semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saat ini masih sendiri atau sudah pernah memiliki pasangan tapi sekarang sendiri lagi, semoga Allah segera datangkan jodoh yang soleh dan soleha yang nanti bisa membersamai subscriber Pak Depokan Bledek ini dalam perjalanan panjang ibadah seumur hidupnya. Amin amin amin. Serta bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang sudah memiliki istri atau memiliki suami, sudah membangun bahtera rumah tangga dan keluarga, yang belum mempunyai momongan, semoga Allah segera hadirkan momongan putra putri yang soleh dan soleha, yang cantik dan yang ganteng, yang hadir di tengah-tengah subscriber Pak Depokan Bledek, yang sehat walafiat jasmani maupun rohaninya. Amin amin amin. Serta bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang sudah mempunyai putra putri, sudah mempunyai momongan, semoga Allah karuniakan kepada putra putri subscriber Pak Depokan Bledek semuanya anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang cantik dan ganteng luar dalam, anak-anak yang berbakti, taat kepada Allah, taat kepada agamanya Allah, taat kepada orang tua,
yang bisa menjadi kebanggaan orang tuanya di dunia maupun di akhirat nanti. Anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara serta agama, cerdas dalam hal apapun, pandai dalam hal apapun, dan nantinya anak-anaknya diberikan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Pak Kamsir, kita akan membahas konon kabarnya bahwa di dunia ini atau di bumi ini pernah ada sosok manusia raksasa. Nah, biasanya kan kalau raksasa itu kan bukan manusia ya Pak ya, tapi lebih cenderung ke makhluk atau banyak mitologi-mitologi yang menceritakan tentang itu. Tapi kalau ini konon kabarnya adalah merupakan manusia seperti kita ini, cuma secara tinggi luar biasa ya katanya ya. Nah, ini nanti kita akan coba cari tahu sebenarnya manusia raksasa yang pernah hidup di bumi ini itu siapa dan kenapa kok itu bisa ada di sini dan apa yang sudah dahulu apa itu namanya kerjakan atau lakukan, ya kan? Kalau kita akan melihat manusia yang tingginya 2 meter aja terasa gitu ya Pak ya. Nah, nanti kita akan coba cari tahu bersama. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Pak Kamsir? Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam gelang kiatam dengan jin sang yang nocah yang dimana bantu saya menunduki proses mediumisasi ini dari apapun makhluk yang akan berniat atau yang akan mengganggu proses mediumisasi ini tidak bisa mengganggu, tidak bisa tembus pandangan, tidak bisa masuk ke sini. Apabila itu terjadi otomatis langsung hancur dengan jin sang yang nocah yang mana kun hayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam gelang kiatam dengan jin sang yang nocah yang mana bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusi proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusi otomatis langsung hancur terpental keluar dengan zona kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam gelang hitam dengan izin sang yang non cahaya nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang adanya manusia raksasa yang pernah hidup di bumi ini, tarik ke tangan saya. Dengan izin sang yang nirwana semakin sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir, semuanya sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir dengan izin sang nirwana. Apabila yang bukan yang saya maksud, bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur dari zona kun fayakun. Dengan izin sang yang nirwana bisa bicara bahasa Indonesia yang baik dan jelas, pita suara terhubung dengan pita suara Pak Kamsir dengan izin nirwana kun fayakun. Dengan izin sang yang nirwana semua pengetahuan makhluk gaib ini sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir, kalian juga semua pengetahuan terbuka tanpa hijab dengan kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bicara dengan siapa ini kok sampai menunduk-nunduk ini, kenapa ini Mbak? Iya, saya takut. Takut dengan siapa? Dengan izin sang wana, apabila ada yang membuat takut makhluk ini menjadi netral, tidak ada yang membuat takut makhluk ini dengan jiwa kun fayakun seperti skala normal, tetap seperti skala dengan jiwa kun fayakun. Nah, enak Mbak. Ini tadi kan Mbak sudah mengucapkan salam ya? Iya, Artinya sudah muslim. sudah. Untuk mengecek kebenaran bahwa Mbah ini benar-benar jin muslim, sadarnya terlebih dahulu Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih Mbah. Nah, ini siapa? Siapa ini kalau saya boleh tahu ini sebelumnya? Saya yang selalu mengikuti Sinten? Kanjeng Nabi Nuh. Oh, berarti pengikut Nabi Nuh ya ini? Iya.
Nah, kok sampai tadi menunduk itu kenapa? Tidak tahu, saya merasa takut apa yang ada di samping situ. Oh, di samping ini. Iya, Oh, nggih, kelihatan loh, Mbah. iya, Oh, apa yang dilihat, Mbah, kalau boleh tahu yang di samping ini? cahaya terang sekali. Oh, nggih. Nggak apa-apa, kan sudah tahu kan dari mana Mas Nurdin mengetahui apa yang ada di samping saya ini terbuka mengetahuinya netral semuanya. Sudah tahu? Ya, Oke, nah ini saya mengucapkan terima kasih ya Mbak. Ada namanya nggak ini? tidak usah ya. Oke, nih saya dengan Cesa yang mana suaranya menjadi lancar tanpa ada halangan apapun, suaranya menjadi lancar dan mana kun fayakun, suaranya menjadi jelas dan suara kun fayakun kita suara terhubung kun fayakun. Iya, Nah, alhamdulillah. Nah, ini kami mengucapkan terima kasih ya Mbak, ya iya, sudah datang ke Padepokan Bledek dan mohon maaf apabila mengganggu waktunya, nggih. iya, tidak apa-apa. Nah, kita ini kan rencana mau menelusuri nih Mbak, mau mencari tahu nih nggih, bahwa apakah benar di bumi ini, di dunia ini pernah hidup manusia yang raksasa yang konon tingginya kita tidak pernah bayangkan tingginya seperti apa, Pak. Iya, Nah, itu boleh diceritakan, Pak, seperti apa, monggo? dia itu keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Oh, oke. Yang waktu itu manusia biasa, tetapi ketika dipanggil untuk menghadap, dia ogah-ogahan Oh, oke. sehingga dikutuk menjadi orang yang buruk rupa Hmm. dan badannya pun berbeda dengan yang lain. Tabiatnya pun berbeda. Oke. Dia itu sendirian karena tidak ada yang menyamainya. Oh. Orangnya selalu menyendiri dan berjalan kemana dia suka. Tidak bisa diberi petunjuk. Dan makanannya pun berbeda dengan yang lain. Oh, gitu. Karena perkembangan tubuhnya yang luar biasa. Dan dia itu cuman adanya keinginannya makan dan makan saja. Oh, oke. Dan dia itulah yang membantu Kanjeng Nabi Nuh untuk membangun kapal itu. Yang pernah diceritakan bahwa membantu dalam pengambilan kayu itu ya, Mbak? Iya. Oh. Nah, ini tapi sebelum lanjut ya, Mbak, mohon maaf, Iya. Nah, itu kan termasuk dari keturunan Nabiullah Adam alaihi salam. Itu yang tadi dipanggil oleh siapa? Dipanggil oleh Nabi Adam. Oh, berarti ini termasuk cucu ya atau buyut gitu nggih? Ya masih keturunannya. Oh iya kan, gitu masih keturunan. Iya. Nah, itu berarti awalnya normal seperti manusia sekarang ini, Mbak? Nggih? Ya dulu memang besar-besar. Oh iya, tinggi-tinggi kan ya? Iya. Terus tingginya dulu seberapa kalau pada waktu zaman Nabi Adam? Umumnya rata-rata adalah 40 hasta atau lebih sedikit. 40 hasta itu 20 meter ya? Iya. Oh, nah berarti sama ya pada waktu itu ya? Iya. Itu dan salah satu dari keturunan Nabiullah itu kemudian dipanggil lah tapi tidak mau? Iya, tidak mau menghadap. Akhirnya Dikutuk menjadi orang yang buruk rupa. Oh, berarti berubah wajahnya? Iya, berubah semuanya. Semuanya itu dari mana? Termasuk badannya, perkembangannya pun berbeda dengan yang lain. Oh. Tubuhnya berkembang besar.
tinggi dan terus menerus. Itu kalau boleh tahu tingginya berapa itu? Tidak bisa dibayangkan. Hah? Karena dia itu kalau duduk di atas bukit, apabila mau makan, tangannya dijulurkan ke laut, menangkap ikan yang besar sekali. Oh, ikan-ikan paus ini ya? Iya. Kemudian dijemur di matahari baru dimakan. Wah, itu kayak seperti kita mengambil keripik atau itu loh, Mbah, ya kan? Iya. Emping atau kerupuk gitu ya? Iya. Oh, lah kecil sekali ya itu ya. Karena gunung-gunung pun tempat duduk buat dia. Oh, lah. Berarti menjangkah pun juga, wah, cepat antara bumi timur dan bumi barat cepat sekali dong ya waktu itu. Iya. Nah, itu kalau sekarang, kalau dulu itu ada sebutannya enggak sih, Mbah? Itu makhluk itu atau manusia itu? Itu disebutnya namanya Auj. Auj. Iya. Oh, nggih. Ya, Auj bin Unuk. Bin Unuk? Iya. Memang besar sekali. Oh, apabila dia mengancam suatu negeri, apabila tidak mau menyediakan makanan, ya, maka akan dikencingin, negeri itu akan lenyap dalam sekejap. Nah kalau ngencingin itu kan, ya, airnya ya banyak langsung menenggelamkan negeri itu dong, Mbak. Iya. Oh, iya. Pernah pada suatu waktu, dia kelaparan, dan jauh dari laut. Dia minta disediakan makanan. Dan pemimpin negeri itu kebingungan harus memberi makan apa. Kemudian disediakanlah binatang-binatang yang banyak sekali. Kemudian dia makan dan pergi. Dan di waktu yang lain pun begitu pula. Karena dia juga ada keinginan untuk kepada pasangannya. Oh, ini berarti Auj bin Unuk ini laki-laki ya, Mbak ya? Iya. Bener ya, laki-laki ya? Oh, iya. Dia mengancam kepada suatu penduduk negeri untuk dicarikan pasangan. Apabila tidak, maka akan ditenggelamkan negeri itu. Caranya gimana orang menenggelamkan, kan? Bukan dekat laut kan? Atau gimana? Dikencingin pun udah habis. Iya, tenggelam ya. Nah, tapi kan ya nggak realistis dong, Mbak. Masa manusia raksasa yang melebihi tinggi itu kemudian meminta pasangan, terus gimana pasangannya? Ya itulah yang membuat kebingungan para pemimpin negeri. Kemudian bermusyawarahlah mereka. Akhirnya diputuskan untuk membangun sebuah patung yang sangat besar. Dan di dalam patung itu untuk supaya seperti manusia, maka diberi banyak sekali daging-daging dari binatang-binatang buas. Kemudian setelah itu dia datang, kemudian ditunjukkanlah patung itu. Dianggapnya patung itu sebagai pasangannya, sehingga ditidurilah patung itu. Kemudian setelah itu, setelah ditidurinya, maka bercampurlah bibit darinya dan belatung-belatung dari binatang-binatang atau daging binatang buas itu bercampur menjadi makhluk
yang berbeda, Oh ya. yaitu yang dinamakan Ya'juj dan Ma'juj. Oh, Ya'juj dan Ma'juj itu dari antara bibit dari Auds ini dan belatung yang ada di. Iya, Ternyata itu ya, Pak ya. sehingga kalau dinamakan manusia ya bukan, Iya betul, nggih. tapi bangsa itu karena ada di dalam bumi, Heeh. karena tadi ditimbun dengan bentuk patung perempuan tadi, Oh iya. sehingga hidupnya pun ada di dalam bumi. Ya'juj Ma'juj ini ya, Iya, karena itu belatung dan kemudian bertemulah dengan bibit dari iya, Auds ini. Nggih. Nah, itu kan usianya kan berarti panjang, Mbah. panjang sekali. Heeh. Terus sepanjang apa itu Auds itu usianya kalau boleh tahu? Dia hidup sampai di zaman Nabi Musa alaihi salam. Wah, artinya juga udah mulai zaman-zaman dekat dengan Nabi Muhammad ya, Nabiullah Muhammad ya. Iya, Sampai zaman itu. iya, Berarti pada saat itu dari zaman Nabi Adam, Nabiullah Adam sampai Nabi Musa, wah bumi tidak tenang dong, wah. iya. Heeh. Untuk itulah Heeh. Nabi Musa alaihi salam diperintahkan untuk membunuhnya supaya tidak membuat kerusakan Iya. di muka bumi ini. Iya. Karena ketika banjir Nabi Nuh pun dia tidak mati, karena hanya setinggi lututnya saja. Wih, ya kayak main di tempat becek dong ini. Iya, Ya kan? Padahal kan, tapi pada saat banjir Nabi Nuh kan, Auds ini kan tadi kan menceritakan bahwa membantu dalam apa itu namanya membuat kapal itu ya. iya. Berarti ini baik dong, Pak. Auds ini sebenarnya. Dia itu gampang sekali karena keinginannya itu cuma makan. Oh. Dan sesekali saja dia ingin untuk ketemu pasangannya saja. Jadi dengan itu pada saat Nabi Nuh mau membuat kapal, kemudian Memang diperintahkan untuk itu. siapa yang diperintahkannya? Nabi Nuh. Oh, tapi juga mau akhirnya. Mau juga. Ya maulah. Oh. Karena Nabi pasti takut. Oh, jadi Auds ini sama Nabi pasti takut. Takut. Oh, tapi kalau sama orang-orang biasa, suatu negeri atau yang dilewati oleh Auds ini nggak takut. Tidak. Oh, jadi berarti tidak yang kemudian kalau zaman sekarang barbar atau lepas kontrol itu tidak ya, Mbak ya? Iya. Oh, nggih. Nah, pada saat dulu ketika pas pembuatan kapal itu Auds ini bertugasnya apa? Mengambil kayu. Oh, iya. Mengumpulkan kayu-kayu itu. Wah, dikumpulkan sama Auds juga cepat sekali dong, Mbak ya? Iya. Kalau kapalnya Nabi Nuh sama Auds itu seberapanya itu? Masih gedean. Auds lah ya? Ouch. Ya, paling sejarinya kali ya? Iya. Oh, gini. Nah, tadi kan sesekali menginginkan pasangan ya, Mbah ya? Iya. Nah, itu berarti kan kalau sebuah patung diisi dengan daging-daging kan menimbulkan busuk. Iya. Ya kan tentunya kan itu tidak bisa lama kan? Tidak bisa lama patung itu kan. Nah, terus kemudian apa bentuk patungnya apa itu? Apakah dari kayu atau dari batu atau dari apa? Dari batu. Oh, dari batu. Yang diukir menyerupai seorang perempuan. Lah, yang buatnya berarti banyak orang dong, Wah itu. Iya. Dari batu terus diisinya, oh sela-selanya ya lubang-lubangnya itu ya? Iya. Oh, iya. Lah, Auds itu nggak curiga itu, hanya batu itu nggak curiga. Karena akalnya kurang. Oh iya, bener deh, akalnya kurang tadi. Nah, ciri-ciri fisiknya ini, Mbak. Kalau Auds itu seperti apa ciri-ciri fisiknya? Apakah dia berjenggot, giginya bertaring, rambutnya
apa itu namanya, gondrong atau seperti apa ciri-ciri fisiknya Auds ini? Kalau mukanya menyeramkan, Mm-mm. rambutnya gondrong, Heeh. awut-awut, Iya. dan pakai celananya pun cuman pakai kulit kayu dan kulit binatang. Hmm. Dan dia tidak merasakan panas maupun dinginnya cuaca Oh, karena kulitnya sangat tebal. iya iya iya. Jadi yang nggak berpakaian ya, yang bercelana aja ya, Mbak ya? Ya itu dia bikin sendiri. Oh, oh punya ini juga, punya inisiatif untuk membuat itu juga Nalurinya nalurinya. Nah, berjenggot nggak? ada, tapi awut-awutan gak karuan. Ya, karuan berarti mukanya itu kayak kalau dilihat itu juga menyeramkan dan autan Iya, itu ya. Terus tidurnya ini Mbak, kan tadi gunung adalah menjadi tempat duduknya. iya. Tidurnya terus itu seberapa kalau kalau di kalau setinggi atau sebesar itu apakah tidur itu sepanjang Pulau Jawa? Ini kita bisa analogikan atau seperti apa? Ya bisa seperti itu. Hah? Gede banget ya? Iya. Bahkan ketika menemui ajalnya pun Mm-mm. Kanjeng Nabi Musa itu tingginya 40 hasta. 20 meter ya. Tongkatnya pun panjangnya 40 hasta. Oke. Dan beliau melompat setinggi 40 hasta. Itu baru kena mata kakinya saja. Oh, ya. Berarti kalau kalau bicara dengan manusia yang tingginya 40 hasta kan otomatis kan nggak kedengeran kan pakai semut kan. Iya, Terus gimana itu komunikasinya itu waktu itu? memakai kode-kode saja. Oh, kode-kode saja. Iya, Hmm. Nah, ini lautan seperti kolam renang dong bagi dia. iya. Ya kan? Dia itu kalau ongkang-ongkang kaki, ya kakinya di lautan. Badannya di pantai. Iya, Oh. Nah, kalau mengeluarkan kotoran ini, Mbak. Oh, itu piye no? Udune semono. tidak bisa dibayangkan. Lah kan Mbak udah menemuinya kan, udah pernah bertemu dengannya kan? Iya, Terus? dia akan menutupi Heeh. sebagian daratan maupun lautan. Mm-mm. Tetapi kan tidak setiap saat. Ya kalau manusia kan kadang kan minimal sehari sampai sehari bisa beberapa kali, Mbak. Kalau Iya, dia, dia bisa sebulan sekali. oh jadi memang benar-benar ini ya proses Iya, pencernaannya juga kurang bagus ya. kalau habis makan tidurlah dia. Heeh. Tetapi kalau lapar barulah Bangun. dia terbangun. Oh. Nah, pada saat tadi apa itu namanya bibitnya itu bertemu dengan belatung dan menjadi Yajuk Majuk itu berarti pada saat itu pas waktu itu udah mulai zaman Nabiullah siapa itu, Mbak? Dari zaman Nabi Adam ke sini, Sudah ada itu Yajuk Majuk itu. setelahnya, Oh, setelahnya. Nah, berarti kan anak-anaknya kan terus kemudian banyak tapi di dalam tanah. iya, Oh, nggak keluar Yajuk Majuk itu. pernah keluar terus ditutup sama Raja Zulkarnain. Oh, berarti memang kehidupan manusia tanah gitu ya, Mbak Yajuk Majuk itu ya. Iya, Oh, tapi itu tidak membuat, maksudnya bumi mengalami perubahan getar atau paling ini ya? tidak, Jauh di sana, di inti bumi sana. iya, Kalau boleh tahu anaknya berapa itu, Aud itu? ya anaknya ya itu Tapi maksudnya sampai berapa gitu? banyak sekali. Oh iya ya, namanya juga. Dan itu pun beranak pinak. Iya. Sampai sekarang banyak sekali. Oh, sampai sekarang Mbak masih hidup itu? Masih ada, nanti akan keluar ketika akan kiamat. Oh, iya, ya, cuma masih itu ya. Iya, Oh, nah
Terus kembali lagi Mbak, pada saat zaman Nabi Nuh kan banjirnya kan hanya semata kakinya. Setinggi lutut. Oh, setinggi lututnya. Iya. Nah, itu aus ya kayak ada badai besar selama berbulan-bulan. Itu gimana dia? Oh, semua luluh lantak kok. Nggak punya makanan, nggak punya ini. Ya, dia kalau makan ketika ngopok-ngopok laut aja sudah beres. Oh iya ya, ikan-ikan pada ini ya Mbak ya. Iya. Nah, pada saat Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk membunuh Haud. Iya. Nah, ini cerita dalam pembunuhan ini seperti apa? Ya, ketika itu Nabi Musa menemuinya dan dipukul mata kakinya sehingga dia roboh, Padahal kan, meninggal. padahal kan kecil ya Nabi Sulaiman ya. Bukan masalah kecilnya, tapi karena mukjizatnya. Oh iya, akhirnya roboh gitu. Iya. Gempa dong Mbak. Iya. Oh, itu kalau sekarang di daerah mana itu lokasinya itu? Di luar Nusantara. Nah, ketika roboh, kemudian, wah ini kan berat banget dan raksasa, Mbak. Iya. Dia mati membusuk. Bau busuknya sampai kemana-mana dong. Iya. Berapa hari sampai selesai atau berbulan-bulan? Sampai bertahun-tahun baru hilang. Tapi yang tersisa hanya tulang-tulang ya? Iya. Jadi fosil berarti ini. Iya. Oh, ini aus itu loh. Ya. Berarti ceritanya begitu menarik ya, Mbak, masa sampai manusia itu. Nah, setelah ada aus ini, ada nggak manusia raksasa lagi yang hidup di muka bumi itu? Ada lagi? Ada. Siapa itu? Umatnya Nabi Hud yang ada di negeri zaman. Ya, zaman sekarang. Iya. Nah, itu kan kalau sama Out tadi secara tinggi masih kalah jauh. Oh, tapi perumpamaan manusia normal atau sama juga secara akalnya? Dia itu pintar-pintar. Oh, tapi tingginya berapa? Berapa hasta kalau boleh tahu? Tingginya kurang lebih 40-50 hasta. Oh, berarti sejak zaman Nabi siapa Hud ya? Iya. Itu udah mulai mengecil manusia itu, Pak? Iya. Itu tinggi manusia normal berapa itu pada saat itu? Ya kurang lebih 40-an. 40 hasta? Iya. Berarti sama manusia raksasa itu sama? Iya, memang zamannya seperti itu. Oh, iya. Dan itu dianggap lumrah. Oh, dianggap lumrah. Ya. Nah, apa perlu disampaikan lagi, Mbak, tentang Out dan manusia raksasa yang ada di bumi ini? Hud dengan bangsa Nabi Hud itu beda. Karena Hud ini sendirian. Sedangkan umat Nabi Hud itu berkelompok. Dan dia pun beranak pinak. Tapi dia sombong. Karena kepandaiannya. Dia bisa membuat semacam candi-candi. Candi-candi seperti yang ada di Nusantara ini? Bukan. Terus seperti apa? Di negeri zaman sana. Ada juga candi? Bangunan-bangunan tinggi yang dia bikin cuman memakai kukunya saja. Dia itu hanya iseng-iseng saja. Mengorek-ngorek bukit batu. Pakai kukunya aja, Pak? Iya. Ternyata bangunan-bangunan besar itu ada cerita di balik itu ya? Iya. Kira kan ininya kan ini, tapi kan juga simetri juga kan, Pak? Simetris juga kan? Memang dia itu pinter-pinter. Dari pinter-pinter itu nih. Iya. Ada lagi, Mbak, yang perlu disampaikan tentang manusia raksasa yang pernah hidup di bumi? Setelah umat Nabi Hud dimusnahkan, ada lagi manusia raksasa tapi tidak sebesar itu.
Dan itu pun tidak seganas Auschwitz Unuk itu. Iya. Dia membangun peradaban dengan cara yang dia punya. Gimana itu? Sebagai orang primitif saja. Oh, beda lagi nih. Beda lagi. Ini zaman Nabiullah siapa ini, aku tahu? Setelah zamannya Nabi Hud. Berubah lagi ya? Dan beda tempatnya. Nah, terus setelah itu, setelah tadi ada 3 tadi ya, Aus, kemudian zamannya Nabi Hud, kemudian setelahnya ada lagi enggak manusia itu? Sepertinya tidak ada, karena saya juga tidak melihat lagi. Oh, sampai sekarang ya? Iya. Oh, ya. Adanya orang yang bersifat seperti raksasa. Oh, gimana itu? Orang yang tidak pernah mau berpikir akan jalannya kembali kepada yang kuasa. Orang yang selalu menghamba kepada hawa nafsunya. Itu pun tidak bedanya dengan raksasa. Oh, iya. Intinya seperti itu nih, Mbak? Iya. Nah, ini mumpung di Padepokan Bedek ini, Mbak. Mumpung itu apa ya? Betul ada di Padepokan Bedek itu pesan-pesan untuk subscriber Padepokan Bedek, Mbak. Di dalam menghadapi zaman yang konon katanya ini akhir zaman ya. Iya. Perjalanan panjang, Mbak, dari pengikutnya Nabiullah Nuh sampai sekarang ini, pesan-pesan untuk kita semua, Mbak. Selalu berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah, menyebarkan sifat kasih sayang, dan selalu ingat kepada yang kuasa, bahwa hidup ini penuh tantangan. Dalam menghadapi segala hal, berjuanglah sekuat tenaga, tapi diniatkan karena yang maha kuasa. Tiada daya dan upaya melainkan darinya. Ada lagi, Pak? Carilah pembimbing rohani untuk kehidupan sejati, agar selamat jiwa raga kalian. Itu saja. Iya. Terima kasih ya, Mbak ya, atas ceritanya tentang manusia-manusia raksasa dari Aus sampai tadi zaman Nabiullah Hud, dan juga apa itu namanya nasihat-nasihatnya untuk kita semua. Ini Mbak bisa untuk kembali ke asalnya. Kalau boleh tahu asalnya dari mana, tempatnya tadi? Saya masih di Gunung Gede. Oh ya, di Gunung Gede. Silahkan Mbak, monggo saya persilahkan dan membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir ya. Monggo silahkan untuk bisa keluar dari jisang yang mana makhluk kayak ini, makhluk kayak ini keluar dari tubuhnya Pak Kamsir menuju tempat asalnya dengan suara kun fayakun, membahas semua efek-efek yang ada dari kun fayakun. Silahkan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah subscriber Padepokan Bedek yang masih menonton video ini, tadi kita sudah mendengarkan cerita-cerita mengenai manusia-manusia raksasa yang pernah hidup di muka bumi, dan ternyata manusia-manusia itu ada ya Pak ya. Cerita-cerita itu memang cerita-cerita yang dongeng-dongeng itu memang ternyata memang ada. Nah, satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah dan kesalahan milik kita sebagai hamba. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham dan ada manfaat serta hikmah yang dapat dipetik dari video yang ditonton. Saya dan Pak Kamsir mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, perilaku, sikap yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedek semuanya. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di Padepokan Bedek.
Saya dan Pak Kamtib pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.